Hai, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Hari ini Sarmin akan membahas tentang apa itu air purifier atau apa yang dimaksud dengan penyaring udara. Sekarang ini sudah banyak beredar di pasaran atau di luaran bahwasanya kita harus menggunakan penyaring udara yang berkualitas, yang memiliki HEPA. Nah, apa itu air purifier? Sebelumnya kita harus tahu dulu penyaring udara itu ada berhubungan dengan udara. Nah, sudah bersihkah udara di sekitar kita? Kita coba cek apakah di lingkungan kita sudah sangat bersih udaranya. Sebelumnya kita coba cek dulu ke tubuh kita, ke pribadi kita. Seberapa lama kita bisa bertahan tanpa makanan? Lebih kurang 14 hari. Berapa lama kita bisa bertahan tanpa air? 2 atau 3 hari. Nah, berapa lama kita bisa bertahan tanpa udara? Paling 1 atau 2 menit kita akan mati kelemasan tanpa udara, tanpa oksigen. Jadi udara itu sangat penting bagi kita. Jadi bukan sembarang udara, tetapi harus udara benar-benar bebas dari polutan dan bebas dari virus ataupun bakteri. Itulah udara yang sehat untuk tubuh kita. Nah, menurut Bro Rasis, manakah di antara dua gambar berikut ini yang lebih tinggi tingkat polusi udaranya? Apakah gambar 1, ruang tidur kita, kamar tidur, atau gambar nomor 2 yang di luar ruangan yang mempunyai asap kendaraan yang tebal? Menurut Bro Rasis, manakah yang polusi tingkat tingginya yang paling tinggi? Apakah 1 atau 2? Selanjutnya kita lanjut dulu, dari manakah sumber polutan udara itu? Polusi udara itu dari mana saja? Bisa dari bagian-bagian dari rumah kita, misalkan dari atap atau roteng, kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, garasi. Semua bagian rumah kita itu mempunyai sumbangsi yang terbesar untuk polutan udara bagi kita. Nah, mana yang paling besar? Faktanya adalah 5 kali lipat lebih berbahaya di dalam ruangan dibandingkan dengan luar ruangan. Mengapa? Karena di dalam ruangan itu tidak ada perputaran udara. Apalagi di saat pandemi ini, semua orang takut akan virus-virus. Maka banyak orang semua itu akan menutup jendela, menutup semua ventilasi untuk menghindari virus masuk menurut orang-orang awam. Bahkan dengan demikian itu akan menyebabkan udara dalam ruangan kita akan makin terpuruk, makin kotor. Karena jika kita sudah keluar, kita kemungkinan besar akan membawa virus penyakit yang dibawa oleh tubuh kita ataupun pakaian kita. Kalau kita duduk sebentar istirahat di kursi kita, akan menempel pada kursi. Kemudian ada debu yang lantai dan di tembok yang jarang kita jangkau, pada kolong-kolong biasanya ya. Kemudian kalau kita suka memelihara hewan peliharaan di dalam rumah, bulu atau ketombe hewan tersebut juga akan menyumbang polutan untuk udara di ruangan kita. Makanya di dalam ruangan itu 5 kali lipat lebih berbahaya dibandingkan dengan luar ruangan. Nah, kita kembali untuk gambar ini, yang tertinggi tingkat polusinya adalah sudah terjawab adalah nomor 1. Gambar nomor 1, kamar tidur, karena tidak ada perputaran udara yang jelas. Nah, bagaimana polutan udara itu masuk ke dalam tubuh? Pastinya melalui pernafasan, melalui hidung. Dan kalau partikel yang besar, ukuran lebih dari PM10 akan kesaring melalui rambut hidung atau bulu hidung dan dikeluarkan melalui batuk ataupun bersin. Kemudian kalau lebih kecil dari 2,5 akan masuk dan mengendap di bagian-bagian tubuh seperti paru-paru. Lama-lama akan menyebabkan penyakit. Itulah polutan yang masuk ke dalam tubuh kita. Apakah PM2,5 itu? PM2,5 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron atau mikrometer. Kita bayangkan rambut manusia itu berkisar adalah 80-100 mikron. Ingat ya, rambut manusia berkisar 80-100 mikron. Sedangkan serbuk 30 mikron, debu rumah tangga 10 mikron, bulu hewan 5 mikron. Nah, kalau PM2,5 itu adalah berkisar 3% dari diameter sehelai rambut manusia. Coba kita bayangkan, rambut manusia saja sudah sangat tipis. Hanya 3% saja itulah PM2,5 yang bisa terhirup oleh hidung kita dan masuk ke tubuh kita. Dan lama-kelamaan akan menyebabkan penyakit. Polusi udara itu tidak terlihat, tetapi sangat membahayakan. Bisa menyumbang 36% terhadap kanker paru-paru,
kemudian 34% menyebabkan stroke, dan 27% menyebabkan penyakit jantung. Jadi jagalah udara kita untuk masa depan kita yang lebih sehat. Nah, bagaimana dampak udara yang buruk bagi kesehatan kita untuk jangka pendek? Ya, pastinya kita akan mengalami rasa sakit kepala, asma, batuk-batuk, iritasi kulit, pneumonia, sesak napas, bronkitis. Kalau untuk jangka panjang, kena stroke, kanker paru-paru, masalah pernafasan, masalah kardiovaskular, masalah fungsi liver, dan kanker kulit. Nah, bagaimana cara melindungi diri kita? Pertama adalah gunakan masker. Di saat sekarang ini, satu lapis masker saja sudah tidak cukup, harus menjadi 2 lapis. Dan kita juga harus sering-sering menganalisa kualitas udara kita. Bagaimana kita bisa menganalisa kualitas udara kita? Pastinya kita harus menggunakan air purifier yang berkualitas, yang mampu menganalisa kualitas udara kita. Dan juga kita harus sering-sering berkonsultasi pada dokter supaya tubuh kita tetap sehat. Nah, sekarang kita coba kaitkan dengan COVID-19. Virus dari COVID-19 ini adalah berukuran 0,1 mikron yang telah diakui oleh WHO, yang bisa menyebar melalui droplet yang berukuran lebih besar dari 5 mikron, dan sisanya akan jatuh ke udara yang semakin lama semakin kecil, berkisar sampai 0,1 mikron. Penyebaran virus corona melalui udara itu bisa menjadi dari 2, tadi sudah dibahas, droplet dan dari udara. Kalau dalam pernyataan resminya, WHO mendefinisikan penularan melalui udara sebagai penyebaran agen penular yang disebabkan oleh penyebaran aerosol yang melayang di udara dalam jarak dan waktu yang lama. Penularan virus melalui udara dapat terjadi selama prosedur medis yang menghasilkan aerosol. Jadi seperti kita bersin-bersin, batuk, itu disebut droplet. Itulah yang bisa menularkan virus corona dan bisa menyebarkan melalui udara. Dan kita bisa mengatasinya dengan handuk, ya, kemudian dengan masker kesehatan dan masker N95. Masker jenis biasa, yaitu adalah yang pertama, kemudian masker yang kedua adalah masker N95. Jadi untuk saat ini kita disarankan menggunakan masker N95 untuk bisa mengatasi virus corona yang mutasi tersebut. Masker terbaik ini adalah masker N95 yang mampu menyaring hanya 0,3 mikron, sedangkan tadi COVID-19 0,1 mikron. Jadi tidak pasti menggunakan masker ini bisa bebas dari virus corona, karena hanya bisa menyaring 0,3 mikron. Tetapi kalau kita tidak memakai, itu akan lebih berbahaya. Jadi lebih baik kita menggunakan masker 2 lapis. Nah, bagaimana solusinya supaya kita bisa mempunyai kesehatan yang bagus, dan kalau kita di luar ruangan kita bisa tetap sehat. Jadi di dalam ruangan kita juga perlu sebuah air purifier. Nah, kembali, apa itu air purifier? Apa itu penyaring udara? Air purifier itu adalah sebuah alat yang memiliki fungsi membersihkan udara yang dihirup di dalam ruangan. Membersihkan udara yang dihirup di dalam ruangan. Air purifier tidak sama dengan vacuum cleaner. Jadi dia bukan penyedot, dia hanya menyaring. Jadi bukan vacuum cleaner. Dan air purifier ini tidak mendinginkan ruangan seperti AC. Jadi air purifier bukan AC karena tidak mengeluarkan udara yang dingin, tetapi mengeluarkan udara yang segar dan bebas polusi karena sudah bersih, sudah disaring oleh suatu alatnya. Itulah air purifier. Air purifier itu mempunyai 3 tipe, yaitu pertama adalah dengan proses UV, yaitu menyaring dan membunuh virus dan bakteri dengan sinar UV nanometer. Kemudian yang kedua adalah dengan proses ionisasi, proses filtrasi atau proses penyaringan dengan mengikat virus dan bakteri dengan partikel ion. Ini akan lebih berbahaya kalau kita menggunakan air purifier yang menggunakan proses ion negatif ataupun proses ionisasi, karena akan menyebabkan partikel lain lagi yang bertambah ke dalam tubuh kita jika terhirup. Dan mau kita bahas kali ini adalah tentang air purifier yang mempunyai HEPA filter, yaitu
yaitu menyaring virus dan bakteri dengan HEPA filter. Menyaring virus ya, bukan membunuh, tetapi menyaring virus dan bakteri dengan HEPA filter, yaitu filtrasi udara murni. HEPA itu adalah High Efficiency Particulate Air. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah produk air purifier tentang atmosphere sky. Jadi sekarang lebih terkenal Sky dari MW. Mengapa disebut Sky? Karena Sky adalah langit. Jadi kita adalah membahas tentang udara yang biru, udara yang bersih, Sky. Atmosphere Sky ini dari MW mempunyai 5 keunggulan, yaitu Super Performance, Super Smart, Super Trust, Super Easy, dan MW Promise. Kita bahas satu persatu. Super Performance-nya adalah menggunakan HEPA filter yang mampu menyaring hingga 0,003 mikron atau setara dengan 42.000 kali lebih kecil dibandingkan dengan diameter sehelai rambut manusia. Diameter rambut manusia tadi sudah kita bahas adalah sekitar 80-100 mikron. Kemudian HEPA filter ini mampu menyaring tadi sudah kita bahas 0,03 mikron. Jadi HEPA filter dari atmosphere sky ini adalah kelas H13EN1822 atau standar Eropa. Ya, maksudnya mampu memfiltrasi 300 kontaminan di udara dan 99,99% menghilangkan partikel kecil seperti alergen, bakteri, jamur, virus, jamur dan asbes hingga seukuran 0,003 mikron. Nah, disinilah beberapa contoh kontaminan yang mampu disaringnya, yaitu ada alergen 8 jenis, kemudian ada bakteri 101 jenis, fungi, jamur 72 jenis, virus 84 jenis, kemudian ada polen, serbuk 63 jenis, dan das debu 7 jenis. Itulah yang mampu disaring oleh atmosfer sky kita. Ini adalah list kontaminan yang mampu difiltrasi oleh atmosfer sky. Jadi salah satunya adalah sudah termasuk coronavirus. Sudah memang terbukti atmosfer sky mampu menyaring coronavirus, bukan hanya sembarang ditulis, dan sudah benar-benar diverifikasi oleh WHO. Kemudian dari IDI, Ikatan Dokter Khususnya untuk Anak Indonesia, disarankan sekarang kan sudah dianjurkan untuk anak-anak masuk sekolah, tapi ditunda karena ada PPKM. Kemudian disarankan oleh IDI ini khusus untuk dokter di anak Indonesia, gunakanlah area outdoor. Kemudian jika memungkinkan, kalau di dalam ruangan itu buka semua jendela kelas, dan dalam ruangan dengan sirkulasi tertutup direkomendasikan menggunakan High Efficiency Particulate Air Filter atau HEPA filter. Ini sudah disebutkan oleh IDI. Nah, dan yang kita bahas adalah bagaimana cara atmosfer sky menyaring udaranya. Mempunyai 3 tahap, yaitu adalah pertama dari pure filter, kemudian HEPA filter, dan odor filter. Pure filter itu adalah mampu menyaring debu, bulu hewan, dan debu yang berterbangan di udara, atau kita sebutnya adalah penyaring kasar dulu. Kemudian HEPA filter bisa menyaring hingga 0,003 mikron atau setara dengan 42.000 lebih kecil dari sehelai rambut manusia. Sedangkan odor filter terbuat dari black carbon alami yang mampu menghilangkan semua bau-bau yang khas di dalam sebuah rumah. Luas odor ini jika dibentangkan itu sama dengan 1,5 juta meter kuadrat atau setara dengan 205 lapangan sepak bola. Dan masa pemakaiannya adalah berkisar 4 bulan sampai 1 tahun untuk filternya. Nah, bisa kita bayangkan sendiri, atmosfer sky ini mempunyai 3 lapisan penyaringannya yang sangat-sangat luar biasa. Coba proses bisa melihat sendiri dibandingkan dengan produk air purifier yang lainnya. Kemudian super performance yang kedua adalah mampu membersihkan hingga 43 meter kuadrat sekali dia menyaring dengan luas 43 meter kuadrat. Kemudian dia akan berhenti jika 43 meter kuadrat ini sudah berhasil disaring dan mengeluarkan udara bersih. Kalau masih ada lagi virus yang masuk, akan disaring kemudian. Kalau untuk masalah listrik itu sudah sangat-sangat hemat, ada sertifikatnya. Kalau standby hanya 0,7 watt. Jadi kita tidak perlu untuk buka tutup. Kita boleh
on kan 24 jam. Jika ruangan kita sudah bersih, dia akan standby. Kalau kita ada lewat, kita ada melewati depan atmosfer sky ini, dia akan kembali menyaring bekerja. Jadi kalau dengan kecepatan 1 dia hanya 6 watt. Kalau dengan kecepatan 5 turbo hanya 47 watt. Jadi sangat-sangat hemat listrik. Yang kedua adalah super smart. Jadi dia bisa dengan gadget. Jadi dia mempunyai sebuah mobile application yang bisa terkoneksi melalui Wi-Fi atau Bluetooth. Kemudian ini fungsinya adalah bisa kita mengendalikan atmosfer sky dari mana saja dan kapan saja. Bila kita sudah di luar ruangan, kalau kita kan udah keluar ruangan, nanti kalau di dalam ruangan kita tidak mengaktifkan atmosfer sky ini, dari luar kita sudah bisa menghidupkan sky ini dengan bantuan Wi-Fi. Ini sangat-sangat luar biasa teknologinya. Tidak perlu kita tunggu sampai di dalam rumah, kita sudah masuk ke dalam rumah baru kita hidupkan. Jadi sebelum kita tiba di rumah kita sudah bisa hidupkan dan sudah kita bisa bersihkan ruangan kita. Kemudian dia juga mempunyai konektivitasnya bisa dioperasikan lebih dari 1 HP. Dan masa pemakaian juga ada kan diberitahukan melalui gadget tersebut, aplikasi tersebut. Dan juga bisa menganalisa kualitas udara di sekitar kita. Jadi kita tahu bahwasanya lingkungan kita itu seberapa banyak polusi udaranya. Akan semua muncul dalam aplikasi tersebut. Kemudian dari aplikasi ini tadi sudah kita bahas juga, bisa ada power on off-nya, juga bisa ada pengaturan mode, ada night, auto, dan turbo. Dan juga bisa memberikan informasi kualitas udara, masa pakai, dan manfaatnya. Kemudian juga Anda bisa tanya jawab melalui aplikasi tersebut. Dan super smart ini adalah dia punya lampu. Kalau kita dalam ruangan gelap, dia akan nyala sendiri. Jadi displaynya akan nyala sendiri supaya kita tidak meraba-raba. Kemudian dengan touchscreen, jadi kita tidak perlu menekan, dengan menyentuh dan terkoneksi dengan handphone pribadi melalui Wi-Fi atau Bluetooth. Kemudian mempunyai indikasi filternya dan mempunyai mode volume control. Jadi bisa mengatur kecepatan filtrasi dan bisa mengaktifkan beberapa modenya. Mode night yang lebih senyap dengan turbo atau auto. Kalau auto dia bisa bekerja sendiri. Kalau sudah bersih dia akan stop standby. Dan kalau ada lagi polutan yang masuk, dia akan bekerja sendiri. Itulah namanya auto. Dan kalau kita malam hari yang biasanya kita tidur tidak suka ada suara-suara ribut, boleh kita menyetelnya ke dalam mode night. Kalau udara kita yang memang sangat kotor, kita boleh menggunakan turbo. Jadi biar lebih cepat. Super trust itu adalah sebuah garansi yang sangat bagus, terjamin. Atmosfer sky sudah teruji oleh pihak-pihak terpercaya seperti ada 4 di sini yang mempunyai sertifikatnya. Yang pertama adalah dari British Allergy Foundation Seal of Approval. Jadi sebuah lembaga yang memberikan atmosfer sky ini sebuah sertifikat yang mampu mengurangi alergi. Kemudian ada ICAF yang mengatakan atmosfer sky secara klinis sudah terbukti mampu menyelesaikan alergi yang dialami oleh orang-orang dengan paparan alergi debu ataupun bulu hewan. Kemudian ada AHAM, Association of Home Application Manufacturers, yang mengatakan atmosfer sky memiliki CADR 300 yang sudah dibuktikan melalui serangkaian uji di laboratorium. CADR adalah sebuah nilai untuk pembersihan udara, rasio pembersihan udara. Kemudian Energy Star, jadi sudah ada suatu lembaga yang memberikan atmosfer sky sebagai produk yang benar-benar hemat listrik dan aman. Jadi ada 4 sertifikat yang dipegang oleh atmosfer sky. Ini bukan dari abal-abal ya. Kemudian apakah yang disebut dengan tadi ini? Yang pertama adalah British Allergy Foundation Seal of Approval. Apakah siapakah Allergy UK ini? Adalah sebuah lembaga internasional yang melakukan pengujian kemampuan untuk produk virus dan alergi. Dan apa itu sertifikat Allergy UK? Itu adalah diberikan oleh lembaga independen, ya, dari terbuka, ya, tidak ada terikat oleh pada siapapun dari Inggris. Ya, khususnya memberikan sertifikat untuk alergi. Apakah Sky sudah mendapatkan sertifikat UK alergi? Pasti, jadi sudah ada sertifikatnya.
Dan alergi UK ini ada di 130 negara di dunia dan ada di 100 perusahaan di dunia. Ini adalah sertifikat yang diberikan oleh alergi UK dan dari ICAF. Kemudian ini juga ada sertifikat dari sebuah lembaga yang memberikan bahwasanya Almavir Sky ini mampu membersihkan alergi terhadap asma. MW Promise, jadi memberikan bahwasanya Almavir Sky ini mempunyai jaminan 5 tahun garansinya. Jadi di mana kita bisa membeli suatu produk elektronik yang mempunyai garansi sampai 5 tahun. Kemudian super easy, jadi ada roda belakang di perangkatnya, jadi kita gampang untuk memindahkannya tanpa kita perlu mengangkat, kita hanya memiringkan dan kita sudah bisa memindahkan dari ruang manapun, jadi gampang. Kemudian ada filter corner edge safe lock, jadi di sudutnya itu ada suatu kunci ya yang otomatis bisa menguncinya kalau kita mengganti filter, dan kalau kita memasang dengan yang baik dan benar akan terkunci sendiri, jadi kita tidak usah takut salah pasang. Ini super easy. Kemudian di sini ada beberapa contoh Almavir Sky dibandingkan dengan merek-merek lainnya. Almavir Sky mampu membersihkan alergi, bakteri, virus, asap, bau-bauan, sedang mempunyai sertifikat. Sedangkan yang merek lainnya tidak ada semuanya. Apalagi merek D, keempat jenis ini semua tidak ada. Merek K juga tidak ada. Jadi hanya Almavir Sky yang mempunyai 4 sertifikat ini. Kalau teknologi kita bandingkan dengan yang ion dan ozon, bahwasannya Almavir Sky tidak mempunyai efek samping. Sedangkan kalau ion dia akan menghasilkan ozon ataupun ion-ion. Kalau dari ozon akan mengiritasi pada paru-paru, jadi tidak sangat berbahaya kalau kita menggunakan penyaring udara yang tidak baik. Nah, di sini ada suatu pembuktian dari perbandingan beberapa produk yang mendapat sertifikat alergi UK. Saya menutup 8 jenis merek saingan. Saya tidak menjelekkan merek-merek tersebut, makanya saya tutup. Untuk Almavir Sky, kita mempunyai 22 kriteria yang semua telah teruji bebas. Kita semua mampu untuk mengatasi 22 jenis ini. Sedangkan untuk 8 merek tersebut tidak ada satupun yang mampu untuk melenyapkan 22 jenis tersebut. Jadi Almavir Sky adalah produk yang sangat berkualitas. Ini adalah sebuah testimoni dia pemakai HEPA filter di salah satu ruang isolasi di rumah sakit di Pamulang, Tangerang Selatan. Sebelum menggunakan HEPA filter, partikelnya 2,5 itu sangat banyak sekali. Setelah menggunakan partikel HEPA filter, PM2,5 ini menjadi sangat-sangat rendah. Boleh dikatakan sudah hampir tidak ada. Itu adalah sebuah testimoni yang dilakukan di rumah sakit di Pamulang, Tangerang Selatan. Jadi bukan abal-abal. Nah, inilah contohnya. Jadi di sebuah kamar pasien ada digunakan Almavir Sky. Oke. Kemudian juga ada di ruang-ruang tertentu, dan di ruang tertentu juga ada Almavir Sky-nya. Jadi bukan hanya untuk sembarang mengatakan. Jadi sudah ada pembuktiannya dan ditaruh dalam kamar-kamar tertentu. Demikianlah presentasi saya mengenai penyaring udara air purifier dari Almavir Sky. Semoga bisa bermanfaat bagi proses semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.